Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, pada sesi ketiga ini, di sesi praktek demonstrasi kontekstual praktek coaching, tibalah saatnya saya sebagai pengamat ya, di mana akan mengamati Pak Heri ya sebagai coach dan Bu Rina sebagai coachee. Untuk langkah pertama, saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu mendiskusikan tentang penilaian dan seterusnya. Gimana Pak Heri kabarnya hari ini? Kabar baik Pak, selalu. Baik Pak Heri, kita langsung saja ya. Tentu nanti dalam proses coaching ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sepakati. Pertama bahwa nanti akan ada penilaian-penilaian ya, tapi saya harap Pak Heri tidak usah tegang ya, rileks saja seperti itu ya. Ya, yang pertama terkait dengan rubrik ya, seperti itu nanti akan kita amati, terutama di kompetensi coaching seperti itu Pak Heri ya. Nanti dan di sesi terakhir itu nanti ada obrolan atau sesi pasca supervisi. Baik Pak Heri. Nah, dalam kegiatan coaching pada kali ini, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Oke, baik Pak. Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak ya. Yang pertama adalah tentang presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Ya, bagus ya Pak. Jadi ada 3 ya present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, nanti di proses coachingnya ini, adakah spesifik yang Bapak ingin kembangkan atau Bapak ingin saya amati lebih detail terhadap 3 kompetensi ini? Oke, tentu ada kompetensi yang saya harapkan Bapak amati dari saya. Yang pertama yaitu tentang presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah tentang mendengarkan aktif. Kenapa saya memilih presence dan mendengarkan aktif? Karena dengan presence atau kehadiran penuh kita sebagai coach, itu berarti bahwa saya sudah siap menjadi mitra yang baik bagi coach saya. Di samping itu, saya sebagai coach-nya harus mampu memposisikan diri saya sebagai pendengar yang aktif bagi coach saya nantinya, Pak. Yap, ya terima kasih Pak Heri. Jadi ada 2 ya, presence dan mendengarkan aktif, dengan harapan semoga nanti bisa betul-betul menjadi mitra ya Pak Heri. Nah, oke, seterusnya nanti harapannya Pak Heri ya setelah proses coaching ini, tanda atau bukti atau mungkin indikator bahwa Pak Heri sudah bisa melaksanakan coaching secara baik itu seperti apa Pak? Oke, baik Pak. Jadi indikator atau tanda yang menunjukkan bahwa saya sudah bisa melakukan kegiatan coaching ini, bahwasanya coach saya nanti ini itu bisa mendapatkan sebuah gambaran solusi dari permasalahan yang tengah dihadapinya, Pak. Siap, baik ya. Jadi harapannya nanti coachnya bisa mendapatkan gambaran ya, maupun penguatan dari apa persoalan yang akan didiskusikan selanjutnya. Baik Pak Heri, selanjutnya semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan maksimal dan baik dan lancar. Nanti setelah ini saya persilakan untuk Pak Heri untuk langsung melaksanakan coaching. Semoga sukses Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, selamat siang Pak Heri. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang juga Bu Rina. Kabar saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar baik, Bapak. Baik ya. Iya. Oh ya Bapak,
Kebetulan ini saya sedang tidak ada jam mengajar. Bagaimana dengan Bapak? Apakah sudah selesai mengajar atau bagaimana? Ya, sama Bu. Saya tadi kebetulan masuk di jam pertama dan sekarang diganti oleh wali kelas yang bersangkutan, Bu. Iya, jadi sekarang free ya Pak? Ya, betul Bu. Masih ini lagi nyantai aja nih, Bu. Iya Pak. Kalau begitu Pak, apakah saya boleh curhat ngobrol dengan Bapak untuk waktu sekarang ini? Ya, tentu saja bisa lah Bu. Untuk bersama rekan guru itu pasti kita selalu siap sedia untuk jadi teman untuk berbagi ataupun saling berdiskusi dengan rekan yang lain. Ada apa Bu? Apa yang ingin didiskusikan bersama saya pada hari ini? Baik, terima kasih sebelumnya ya Pak Heri. Begini Pak Heri, saya merasa itu peserta didik saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian sulitnya mereka dalam menyelesaikan serta mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Begitu Pak Heri. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan Bu ya, jadi permasalahan Ibu di sini itu ada dua Bu ya, kira-kira begitu. Yang pertama adalah kurang antusiasnya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kesulitan anak didik Ibu dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Jadi Iya, begitu Pak. untuk diskusi kita pada hari ini Bu, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari kegiatan kita pada hari ini? Saya sangat berharap agar Bapak bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, begitu Bapak. Oke, semoga nanti kita berharap ada solusi yang bisa didapatkan Bu ya dari permasalahan yang Ibu tengah hadapi. Menurut Bu Rina, kira-kira hal apa yang membuat peserta didik ini kurang begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau setelah saya pelajari begitu ya Pak, sepertinya hal yang menyebabkan peserta didik saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas adalah karena kegiatan yang saya laksanakan, yang saya sampaikan ke mereka itu terlalu monoton sehingga mereka itu merasa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu, Pak. Jadi pembelajaran yang Ibu sampaikan ini kelihatannya masih monoton Bu ya. Iya, Terus Pak. kalau boleh tahu Bu ya, menurut Ibu Rina kira-kira apa yang dapat membuat peserta didik ini agar kedepannya itu semakin antusias lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin peserta didik ini menginginkan pelajaran yang menarik, kemudian tidak monoton, serta tidak membosankan. Selain itu juga guru juga harus kreatif dalam merancang pembelajaran yang merangsang anak-anak untuk selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu ya Pak Heri ya? Wah, luar biasa sekali Bu kalau Ibu menginginkan hal-hal tersebut, yaitu tentang pembelajaran yang menarik, kemudian tidak monoton, serta tidak membosankan. Saya sangat sependapat dengan apa yang Ibu Rina katakan ini. Kemudian menurut pendapat Bu Rina, apa yang dapat membuat peserta didik merasa tertarik dan tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Iya Pak, menurut saya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu harus berpusat kepada siswa ya Pak, kepada peserta didik, kemudian peserta didik diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, kemudian perlu adanya ice breaking di awal pembelajaran mungkin, ataupun di tengah-tengah proses pembelajaran berlangsung ketika mereka mengalami mungkin sudah kejenuhan, jadi kita adakan ice breaking. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan anak-anak games agar pembelajaran lebih menarik bagi mereka. Mungkin seperti itu Pak Heri. Iya, itu menurut saya bagus sekali Bu apa yang Ibu sampaikan, bahwa untuk menghilangkan rasa kejenuhan, rasa kebosanan peserta didik kita sebagai guru itu memang dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang menggairahkan semangat anak kita, seperti yang Ibu sudah katakan, yaitu tentang ice breaking ataupun games. Itu
sudah sangat bagus sekali. Apalagi untuk kita yang pada zaman sekarang ini memang dituntut untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif lagi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi memang kita ini harus menjadi guru yang lebih kreatif, kemudian inovatif. Kemudian Bu ya, mengenai tugas yang diberikan kepada peserta didik Ibu ini tadi, apa penyebabnya Bu sehingga mereka itu kurang antusias dalam menyelesaikan ataupun mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Ibu? Baik Pak Heri, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Pak. Kemudian di sisi lain saya itu tidak menggunakan sumber belajar yang beragam, jadinya kurang mengasyikkan, mungkin begitu ya Pak Heri? Begitu Bu ya. Ya kalau boleh tahu nih Bu, panjang Ibu Rina mengajar di dalam kelas itu, Ibu Rina menggunakan sumber belajar apa saja Bu di dalam kelas? Apakah menggunakan beberapa sumber pendukung lainnya? Mungkin seperti artikel online? Kalau untuk artikel online saya belum pernah mencobanya Pak. Jadi yang saya sudah terbiasa itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja. Selain buku teks dari perpustakaan yang Ibu sebutkan, adakah yang merupakan sumber pembelajaran lain Bu? Saya pikir banyak ya Pak Heri, sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel dan tulisan ilmiah yang ada di internet, atau mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti aplikasi TikTok, kemudian Reel di IG, mungkin seperti itu. Iya, kalau menurut saya sih itu sangat bagus sekali, sangat betul apa yang disampaikan. Dan saya yakin apabila Ibu nantinya ketika menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu telah sampaikan ini, saya yakin itu bisa membuat peserta didik Ibu ini akan merasa antusias, kemudian bergairah, kemudian untuk menyerap materi itu juga sangat mudah ketika Ibu mengajar di dalam kelas. Itu sih menurut saya Bu. Baik Nah, Pak Heri. iya. Jadi untuk sekarang itu ada nggak rencana Ibu Rina untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini? Kalau untuk rencana saya, yang pertama saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Pak, seperti video YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi tidak terlalu banyak, namun disesuaikan dengan minat dan bakat mereka, atau yang biasa sering kita sebut pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya betul Bu. Sehingga peserta didik saya ini tidak terkesan seperti dipaksa, tetapi mereka memang dengan senang hati mengerjakan tugas tersebut, seperti membuat lagu ataupun pantun atau puisi, kemudian laporan digital mungkin. Ya, menurut saya itu rencana yang bagus sih dari Ibu Rina. Saya pun berharap sebagai rekan sesama Ibu Rina, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini semoga berhasil. Tapi dari rencana yang Ibu telah sampaikan ini, pasti kita dituntut membuat sebuah komitmen sehingga apa yang kita rencanakan ini benar-benar menjadi suatu kenyataan. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Komitmen saya dalam rencana tadi yaitu selalu berusaha untuk membuat rencana kegiatan pembelajaran yang menarik menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga peserta didik saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat peserta didik saya merasa senang dengan kegiatan eksplorasi tersebut tanpa adanya unsur paksaan ya Pak. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada peserta didik saya. Mereka akan menggunakan sumber belajar apa yang mereka kehendaki. Mungkin seperti itu. Ya, jadi setelah ini apa kira-kira yang Ibu Rina akan lakukan setelah kita melakukan kegiatan diskusi kita kali ini, Bu?
Ya, setelah diskusi ini mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya Pak. Kemudian saya akan memerdekakan anak didik saya dalam belajarnya sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Mungkin seperti itu Pak Heri. Ya, bagus sekali komitmen dan juga rencana yang Ibu harapkan. Saya sebagai rekannya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Kira-kira untuk perasaan Ibu Rina setelah kita melakukan diskusi pagi ini gimana Bu perasaannya sekarang? Perasaan saya merasa senang ya Pak. Jadi saya merasa ada penguatan gitu loh untuk melakukan ya apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Heri atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang hebat, guru yang dirindukan oleh peserta didik kita ya Pak Heri ya. Ya, amin Bu, amin. Jadi intinya saya merasa senang. Iya, oke. Luar biasa sekali ya Bu Rina, apa yang disampaikan semuanya sangat bagus sekali menurut saya, sehingga permasalahan yang Ibu hadapi ini akhirnya bisa juga mendapatkan banyak ide-ide solusi yang terbaik. Jadi saya sebagai rekan pendidik sesama Ibu sudah tidak sabar lagi nih Bu untuk menunggu aksi-aksi dari Ibu Rina. Mungkin kegiatan diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya berharap ya semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin. Selamat pagi. Selamat. Oke. Baik, Pak Heri, kita lanjut di bagian ya obrolan selanjutnya ya tentang proses coaching tadi. Baik. Nah, tadi kan sudah dilakukan proses coaching yang sangat menarik, saya mengamati langsung juga luar biasa. Nah, dari tadi proses coaching yang sudah Pak Heri lalui, menurut Pak Heri, apakah sudah sesuai dengan yang Pak Heri inginkan? Iya, Pak. Setelah saya melakukan diskusi dengan Ibu Rina sebagai coach saya, maka saya menilai diri saya sendiri bahwa saya melakukan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di dalamnya juga saya sudah memperhatikan prinsip coaching, kemudian kompetensi coachingnya juga saya perhatikan. Untuk yang alur Tirtanya tadi udah saya mencoba untuk menanyakan tentang apa tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk identifikasi saya menanyakan apa yang menjadi masalah atau kendala yang menjadi penyebab dari permasalahan Ibu ini. Kemudian setelah itu saya menanyakan tentang rencana-rencana Ibu Rina ke depannya untuk memperbaiki sehingga pembelajaran ini menjadi semangat lagi. Kemudian pada akhirnya saya meyakinkan Ibu Rina untuk membuat komitmen sehingga apa yang direncanakan ini bisa terwujud, Pak. Baik, luar biasa Pak Heri. Oke, tadi saya sudah amati ya, sudah saya observasi sesuai dengan percakapan kita di awal ya, observasi. Nah, selanjutnya apakah boleh saya menyampaikan hasil catatan saya Pak Heri? Silakan Pak, dengan senang hati Pak. Baik, yang pertama ini yang saya amati ya Bapak dalam proses alur Tirta sudah menjalankan dengan sangat luar biasa Pak, hebat sekali ya, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir sangat terlihat ya prosesnya dan juga dilalui dengan sangat maksimal. Kemudian tadi yang Bapak tadi sampaikan bahwa keinginannya di masalah kompetensi presence dan mendengarkan aktif, saya amati juga sudah dilakukan dengan sangat baik ya, sangat maksimal. Kompetensinya saya rasa kompetensi yang Bapak ingin kembangkan sesuai dengan harapan Bapak sudah sesuai ya. Bapak bisa menyimak dengan seksama poin-poin yang disampaikan oleh Koci. Kemudian dari itu juga saya lihat Koci dalam hal ini Bu Rina juga dengan dengan luwes bisa
menceritakan masalahnya ya, tidak ada nampak rasa sepertinya tidak ada raut-raut tegang ya, jadi nyaman sepertinya coachingnya. Jadi karena Bapak hadir penuh ya, betul-betul menghadirkan fokus penuh terhadap coaching dan mendengarkan seksama atau menyimak dengan betul-betul apa yang poin-poin inti yang disampaikan coaching, sehingga dari poin-poin tersebut Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya saya juga melihat bahwa dalam selama proses coaching ini Pak Heri bisa membuat suasananya nyaman, jadi terlihat sekali tidak ada namanya ketegangan di sini. Jadi kemitraan ya, sesuai dengan prinsip coaching ya, kemitraan memberdayakan coaching itu sangat terlihat. Jadi Bapak hanya memberikan penguatan-penguatan saja dan akhirnya coach sendiri yang menemukan inti persoalan atau solusi dari masalahnya. Baik, ini mungkin yang terakhir Pak Heri. Ya. Setelah semua tadi sudah dilakukan ya, kedepannya rencana atau tindak lanjut Pak Heri, adakah lagi kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya? Atau apa harapan Pak Heri ke depannya tentang proses ataupun kompetensi coaching ini terhadap diri Pak Heri? Oke, baik Pak. Untuk kedepannya, ketika saya melakukan praktek coaching dengan siapapun, baik itu kepada anak didik saya, juga kepada rekan sesama guru di sekolah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot. Kenapa dengan pertanyaan berbobot? Karena dengan melontarkan pertanyaan berbobot kepada si coach, maka itu sudah menghantarkan si coach untuk mencoba mengungkapkan semua potensi-potensi yang sebenarnya mereka miliki, sehingga tanpa disadari ketika pertanyaan-pertanyaan ini runtut kita lontarkan kepada si coach ataupun yang bermasalah ini, maka kemungkinan besar solusi ataupun jawaban yang dihadapi itu akan nampak Pak dari si coach. Itu mungkin yang saya ingin kembangkan ke depannya, yaitu tentang melontarkan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu Pak. Iya, Pak Heri, sangat bagus ya rencana tindak lanjut ke depan. Dan saya meyakini bahwa sebenarnya seiring dengan proses berjalannya waktu, dengan proses lalu melakukan belajar, melakukan coaching, baik itu dengan rekan sejawat maupun murid, itu kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini secara pelan pasti saya yakin ya akan tercapai secara maksimal. Ya, Pak. Cukup ya Pak Heri hasil observasinya. Ya, terima kasih Pak Tasrin. Oke, saya upload sekali dengan usaha keras Pak Heri. Ini kalau saya kasih nilai, ini nilainya 10 Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Baik ya, demikian untuk sesi ketiga ini dari kelompok kami ya. Di sesi terakhir ini, selanjutnya saya izin stop record.